Lu kenapa man? Dia bilang, gue didatengin. Wujudnya tuh perempuan, cantik. Terus gue nggak tahu Lukman tuh kenapa ya. Tiba-tiba tuh dia berdiri bang. Lagi sakit-sakit tuh dia berdiri. Terus kakinya tuh kayak dihentak-hentakin ke tanah gitu 3 kali. Ayo jalan. Kalian para pendaki datang bertamu ke rumah saya seenaknya kayak gitu. Seenaknya gimana? Kalian nggak punya tata krama, dibilang gitu. Terus digini sama Lukman, emang dari kelompok saya ada yang kayak gitu. Semua kalian para pendaki digituin bang. Kamu kenapa? Dia bilang, ya ada yang berbuat asusila bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Boni. Waduh, abang. Halo bang, Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah baik bang. Baik bang ya. Baik. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih bang. Siap bang. Nah, jadi sebelum masuk cerita nih, Bang Boni juga punya usaha. Nah, ya kan? Iya bang. Gue tembaknya sekarang di sini ya kan. Usahanya apa itu bang? Usahanya di bidang food and bar bang. Iya, jadi itu tentang makanan sama minuman gitu. Gua jual kayak kopi, susu kurma, mentai dan gitu deh. Kalau kopi susu kurma, gue udah tahu bang. Iya. Mentai itu apa bang? Mentai itu dia itu kayak makanan khas Jepang bang ya. Iya, jadi dia tuh nasi dicampur sama adalah bumbunya hampir kayak mayones gitu loh bang. Apa kayak sushi teh? Sushi bukan? Agak beda begitu. Agak beda ya? Iya, dia Oh. sausnya itu yang dibilang. Sausnya yang Iya, beda, itu rahasia dapur lah itu mah. Iya, Ya kan? Bang. Kalau dibocorin sini namanya bukan rahasia dapur tuh ya kan. Iya, Bang. Misalkan teman-teman semua order nih, ya kan. Iya. Tuh bisa order melalui lihat mana bang? Buka aja Instagramnya teman-teman. Ada di Instagramnya @lupanama_foodies gitu. Lupa nama food dish Iya, gitu kan. itu. Biasanya lupa nama inget rasa. Nah itu bang, itu tagline-nya. Tagline Iya. itu bahasa-bahasa anak tongkrongan banget tuh. Iya. Lupa nama inget rasa gitu. Iya. Jadi teman-teman semua yang mau order nih sekitaran Jakarta lah ya. Iya. Jakarta gitu langsung aja mampir ke Instagramnya tuh lupa Nama food food dish dish. gitu Iya, kan. betul. Linknya tuh ada di bawah video. Oke Bang Boni, pada video kali ini Abang ingin menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih? Waktu gue lagi naik gunung Prau bang, tepatnya 2021 lalu. Oh 2021. Iya. Itu lewat jalur mana itu Bang? Gue lintas bang. Oh, lintas. Naik dari Padak Banteng, turunnya Dieng. Gitu. Oh Patak Banteng Dieng. Iya, Oh Patak jadi Banteng dapat Dieng. semua gitu ya. Dapet semua, Oke. Nah, kalau boleh tahu lagi Bang, ngalamin kejadian apa tuh Bang? Intinya itu Bang. Intinya jadi ini gue mengalami kejadian yang menurut gue itu udah di luar logika manusia bang. Karena gue ngalamin yang dimana gue kena badai tapi cuma tenda gue doang bang. Dan kenapa gue tahu itu tenda gue doang? Karena gue juga sempat keluar. Dan gue keluar, ternyata tenda yang lain tuh aman bang. Nggak kena badai, maksudnya kan ketahuan kalau kena badai ya? Iya, Itu aman. aman. Kayak nggak ada apa-apa di luar dan kondisi langit juga cerah bang. Oh, nggak Iya. masuk logika banget dong. Iya, terus itu kan di tenda gue kan 2 tenda nih bang. Di tenda satunya lagi itu ngalamin yang berbeda lagi bang. Kebetulan di tenda satu lagi tuh temen gue lumayan peka bang sama hal-hal seperti itu gitu. Itu dia kayak ditegur sama penunggu sana, ditegur, dikasih pesan-pesan lah, terus sempat dimarahin juga bang gitu. Oh, pasti ini gue yakin banget di balik pendakannya Bang Boni ada hikmah atau pelajaran yang bisa Pasti, ambil Bang, gitu kan. pasti. Karena kita ambil itu sisi positifnya gitu kan Betul, Bang. buat pembelajaran teman-teman kan gitu kan. Karena guru yang paling bijaksana adalah pengalaman kan gitu ya. Oke, mungkin tahan dulu ya kali Bang Siap. Boni nih ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai.
sikat. Jadi bang, gue pengen cerita pengalaman gue kali ini tuh waktu gue naik Gunung Prau, tepatnya September 2021 tahun lalu. Gue naik dari Jakarta itu berenam bang, termasuk gue. Itu 2 perempuan, 4 laki-laki. Salah satunya ya gue sendiri, temen gue namanya Rifki, Lukman, Arul, Dinda, sama Ana. Ya, mereka sohib-sohib gue lah bang. Gue berangkat dari Jakarta itu posisinya malam Jumat bang, kurang lebih itu jam 12 malam. Gue nyarter mobil pribadi gitu, berangkat kelompok gue doang gitu kan. Gue itu sampai di Dieng itu kurang lebih itu pagi lah. Pagi sekitar jam 7. Tapi gue nggak langsung ke Simaksi bang, karena gue mau beli logistik apa segala macem lah gitu. Sampai akhirnya gue stay di salah satu rumah. Di sana ada kayak kenalan gitu bang. Oke. Gue stay di sana. Akhirnya dia juga salah satu pengurus Gunung Prau gitu kan. Gue startnya dari rumah dia. Karena mengingat itu udah hari Jumat bang ya, jadi gue memutuskan untuk pendakian setelah sholat Jumat aja gitu. Jadi sholat Jumat dulu, ya terus bisa nyantai juga kan bang. Kalau kurang apa logistik harus bisa dibeli gitu betul. Kan. Iya. Udahlah, singkat cerita gue sholat Jumat, beres sholat Jumat, prepare lah gue untuk ngurusin Maksi ke Patak Banteng. Rumah ini bang, rumah kenalan gue nih adanya di Dieng. Di Dieng, geser lah gue ke Patak Banteng karena rencananya mau naik dari Patak Banteng. Pas gue nyampe ke Simaksi, agak gambling tuh bang. Karena pada saat itu kan mengingat baru Corona jalan 1 tahun bang, banyak peraturan baru lah yang dibuat di situ di gunung itu. Dan sempat ada kabar juga bahwa Gunung Prau itu sempat tutup saat itu. Tapi ternyata waktu gua kesana itu buka. Walaupun di sosial media nggak diumumin bang. Iya, orang taunya itu masih tutup gitu. Ya? Jadi nggak banyak pendaki gitu bang. Gua kesana, nah daftar Simaksi bilang lah niat kita nih mau lintas, naik Patak Banteng turunin Dieng. Itu sempat ditolak bang sama pihaknya, katanya udah jarang yang lintas gitu, karena udah banyak ini kan jalur-jalur baru yang dibuka, takutnya ada yang nyasar atau gimana gitu kan. Karena gue pribadi udah pernah dulu bang, 2015 udah pernah lintas, kayak gue meyakinkan gue pernah gitu, dan insya Allah tau lah gitu untuk jalur kelihatan juga. Akhirnya dibantu sama orang kenalan gue ini, kepengurusnya juga. Akhirnya dibolehin bang untuk lintas. Kurang lebih jam 2, biar nyelesain Simaksi, gue doa, akhirnya gue nanjak bang. Mulai nanjak berenam tuh jam 2. Gue nanjak, baru nyampe tanjakan pertama itu bang. Tanjakan pertama, satu temen gue udah drop bang. Iya, padahal ya gue tahu emang fisiknya dia kuat, suka naik gunung kemana-mana bang. Cuma kata gue kok tumben banget ini anak gitu. Tumben banget. Dia kayak nggak kuat bang, bawa beban tuh nggak kuat. Akhirnya isi carrier-nya nih kita bedah, kita bagi-bagi rata gitu. Ya dikurangin bebannya dia. Akhirnya tuh jalan lagi. Itu gue tuh masih dempet bang berenam. Dempet terus jalan ya kan, ketemu pos 1, pos 2 itu. Nah, singkat cerita sampailah gue di trek Cacingan. Trek Cacingan. Iya. Ya, trek yang akar-akar itu bang. Nah, sebelum gue sampai trek Cacingan ini, di trek tuh udah di depan lah, udah sekitar 3 meter, 4 meter lagi depan gue. Gue istirahat dulu bang. Istirahat tuh makan apa segala macam, nyemil aja gitu. Kalau makan siang kebetulan gue udah tadi sebelum sholat Jumat gitu kan. Nah, udah di situ gue makan makanan ringan, nyemil. Jalan lah gue, lanjut lagi. Tapi tempo pendakian ini udah berubah bang.
udah main ngedulu-duluin gitu bang. Masing-masing udah main buru-buru gitu. Terus gue lihat juga posisi itu jam tuh asar tuh bang, di situ tuh gue asar tuh bang. Terus gue ngeliat teman-teman gue kayak udah lumayan capek bang. Perempuan-perempuan juga lumayan capek gitu, kasihan. Nah kebetulan temen gue ini si Rifki, dia kebetulan tandem gue bang. Kalau gue kemana-mana pasti gue tandemin sama dia. Akhirnya dia diskusi sama gue, dia bilang, gimana kalau gue jalan duluan, biar buka tenda duluan. Jadi anak-anak sampai udah ada tendanya gitu, bisa langsung istirahat. Gue bilang, lu yakin fisik lu kuat sendiri gitu? Kata dia, ya nggak apa-apa, udah biasa kata dia gitu. Udah, intinya gue jalan duluan gitu. Gue bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Yang lain sama gue bang, dia sendiri. Nah, dia bareng sama rombongan lain tuh, ada beberapa rombongan juga diikutin sama dia. Di situ temen gue si Lukman ini ngikutin dia bang. Nyusul. Satu-satu tuh mulai agak jauh bang jalannya. Nah, si perempuan dua ini ngikut juga. Ngikut ngejar gitu kan. Nah, akhirnya gue tinggal berdua nih sama temen gue, si Arul. Awalnya masih kelihatan bang, kelihatan, lama-lama tuh nggak kelihatan. Iya, lama-lama jauh gitu, ya ninggalin gue lah. Iya. Mereka tuh nyusul Rifki gitu kan. Udah, singkat cerita tuh waktu udah mulai agak sore bang, udah setengah 5-an lah, udah setengah 5 mau jam 5 itu kabut turun bang, dingin, terus ya jarak pandang juga cuma pendek itu bang, dekat cuma 1 meter 2 meter dulu jarak pandang itu kan. Akhirnya gue putusin buat break dulu nih gue sama temen gue berdua. Nah temen gue ngeluh bang, si Arul ini yang tadi dia drop di awal, dia ngeluh bilang kalau kakinya kram. Gue bilang, waduh yang lain udah jalan duluan lagi ya kan, gimana nih ya, maksud gue nggak bisa gitu backup langsung, gimana ya, dia juga bebannya juga gitu, kalau gue yang backup agak kerepotan kalau sendiri gitu bang ya. Akhirnya gue tawarin lah, lu mau lenggang nggak, biar carry dulu gue yang bawa gitu, tapi lu kuat gak? Dia kayak pelan-pelan, tapi ya udah nggak usah, gue nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Akhirnya gue nyicil nih bang sama dia berdua, jalan 5 langkah istirahat bang, 5 langkah istirahat. Gue teriak-teriak manggil temen gue pun juga nggak ada yang dengar, udah jauh mungkin ya, udah sampai Sunrise Camp mungkin gitu kan. Tapi waktu gue berdua ini bang, emang bener-bener nggak ada kelompok lain yang lewat lagi. Ya posisinya tuh gue bener-bener di tengah cuma berdua gitu. Entah di belakang ada kelompok lain lagi, gue nggak lihat gitu. Nggak ada soalnya selama gue istirahat. Terus nggak ada juga gitu. Ada momen dimana tuh gue mulai khawatir gitu bang. Kondisinya makin meragukannya kayak makin nggak kuat jalan. Gue serba salah bang, nggak mungkin gue ninggalin dia gitu kan. Di satu sisi gue juga nggak bisa stay di situ terus, kalau harus minta pertolongan orang lain gitu bang. Jalan pelan-pelan yuk, pelan-pelan gitu, pelan-pelan sini barang lu gue bawa gitu kan. Akhirnya gue bawa tuh bang barangnya gitu kan, gue bawa barangnya dikit, pelan-pelan. Nah gue mulai ngedawalin dia nih bang, cuma di depannya dia gitu. Yang tadinya gue sampingnya, jalan di depannya, kayak gue tuh mau ngeliat ada orang lain gak sih gitu. Pengen minta tolong backup gitu kan. Ternyata nggak ada, temen-temen gue pun nggak ada bang. Gue panggil udah jalan duluan gitu kan. Ya udahlah, singkat cerita, ternyata dia kayak masih kuat lah bang. Mungkin dia sadar kalau di situ nggak ada yang bisa nolongin gitu. Akhirnya dia maksakan diri gitu. Sampailah gue di tempat yang buat nyari sinyal tuh bang. Sebelum Sunrise Camp bang, di situ. Gue ketemu satu orang. Mungkin dia sebelum dia turun dari Sunrise Camp, dia dititipin pesan dari temen gue gitu. Bilangin kalau ketemu gue, kasih tahu posisi temen gue di mana. Tiba-tiba orang itu dari jauh pas ngeliat gue berdua, dia langsung manggil mas gitu. Gue bilang, mas kenapa? Masnya yang tadi temennya ada perempuannya 2, laki-lakinya 2 gitu ya? Iya mas, kenapa gitu? Tadi dia ngecamp di sana ya, agak ke tengah di bawah pohon gitu ngecampnya. Oh, udah ngecamp mas, udah semuanya di situ. Oh ya udah, tenang dong bang di situ. Udah ayo jalan gitu. Temen gue juga, ya udah kuat gitu jalan kan. Jalanlah gue, 10 menit lagi gue sampai Sunrise Camp bang. Gue emang jalan 5 meter tuh bang di depan temen gue si Arul nih. Gue 5 meter di depan Arul, dia pelan-pelan jalan. Tiba-tiba tuh kayak dia tuh teriak bang, Bon gitu. Kenapa? Tuh dia udah tiduran posisinya. Kakinya sakit bang, sakit gue gak kuat jalan kata dia. Terus kata gue, wah gimana nih, keril gue banting ya kan. Terus gue bopong tuh bang dia ke arah keril gue dudukin. Terus lu gimana? Gue juga gak mungkin ninggalin lu sendiri gitu. Karena posisi kabut juga kan, gue takut kenapa-napa gitu kan. Ya gue bilang, gimana nih, lanjut gak? Kata dia, ayo pelan-pelan, lu mau gue bopong? Enggak, kata dia lurusin kaki dulu sebentar ya katanya. Udah, habis gue lurusin kaki, dia ngajak jalan lagi. Menurut dia istirahatnya sekalian aja lah nanti di tenda gitu.
Gue juga takut bang karena udah mau maghrib juga gitu. Udahlah, akhirnya gue jalan. Kelihatan lah bang, temen gue tuh ngelambain tangan gitu kan, ngelambain tangan sini. Gue samperin bang, tenda temen gue. Gue tuh rencananya pengen bikin 2 tenda kan bang, biar satu tenda isinya 3 orang bukan berenam. Tapi tenda baru dijadiin 1 doang. Ya udahlah, gue taruh nih temen gue barang-barangnya sama temen gue si Arul, langsung gue tempatin di tenda gitu kan. Posisinya masih kabut tuh bang, kabut tebel gitu kan. Nah, waktu gue sampai di tendanya temen gue ini, yang dibangun sama temen gue si Rifki, gue pribadi ngerasa janggal bang. Mungkin yang lain ya cuek gitu ya. Kalau gue pribadi, gue nggak ngerasa apa-apa sih, cuma kayak di hati tuh agak nggak serk aja. Karena tenda yang dibangun Rifki ini dibangunnya di antara 2 pohon kembar bang, di tengah-tengah. Emang sepintas mungkin kalau kita lihat ya biasa aja gitu, cuek gitu. Di antara banyak pohonnya biasa aja. Cuma nggak tahu ya, hati gue kayak nggak serk nih di sini. Cuma kan nggak mungkin juga bang, gue bongkar lagi tendanya. Ya kan? betul. Dilihat lagi mengingat kondisi udah mau maghrib, temen gue ada yang kayak gitu ya kan. Terus cewek-cewek juga kasihan gitu kan bang. Gue mikir kesana. Rifki aja bangun tenda itu ditolong sama orang bang. Dia minta tolong sama orang gitu karena kan dia sendiri nyampe duluan gitu. Ya udahlah, singkat cerita, gue biarin itu tenda. Gue bangun tenda depan lagi. Ada depan gini posisinya, depan. Gue bangun tenda nih. Gue keluarin dari tas gue tenda, gue bangun nih bang. Udah gue bangun, jadilah ini tenda. Yang lain ngerapin barang. Nah mengingat udah mau maghrib juga nih bang ya kan. Gue tawarin lah, terutama perempuan-perempuannya. Gue bilang, kalau ada yang mau buang air kecil, mending dari sekarang. Gue bilang gitu ya kan, dibanding nanti gitu kan. Terus kita juga nggak tahu cuaca malam gimana gitu. Takutnya badai apa gimana, gue juga nggak ngerti gitu. Udah ya deh, gue jalan, gue berempat. Gue, Lukman, Dinda sama Ana nih. Gue berempat ini mau pipis gitu. Si Rifki sama si Arul di tenda ngerapihin lah barang-barang dia. Gue jalan agak kesana bang, ke ujung. Gue jalan ke ujung. Nah udah, gue kasih tau lah bang, si teman-teman gue nih, si Dinda sama si Ana, gue kasih tahu dulu spot pipisnya nih bang. Lu kalau mau buang air kecil di sini nih, gue bilang gitu. Nanti gue agak jauh ke sana di seberang, bilang gitu kan. Sama-sama nggak ngeliat lah. Udah, gue pipis beres berdua. Nah temen gue, si Dinda udah beres pipis. Temen gue satu lagi si Ana belum beres nih bang. Si Dinda tuh udah nongol, dari yang semak-semak dia udah nongol. Gue tanya, lu udah beres belum? Ini si Ana belum gitu, dia masih nungguin si Ana. Nah dari situ temen gue si Lukman, dia tuh agak ngeliat ke arah belakang bukit bang, agak ngeliat belakang bukit. Terus gue bilang gini sama temen gue, lu ngapain ngeliat ke sono? Gue bilang gitu. Terus kata dia, nggak tahu, gue kayak ngeliat ada orang, ada orang. Ya udah kali pendaki, gue gituin kan bang. Nah udah, nggak lama, udah tuh bang, si Ana ini beres pipis. Nah dia tuh mau nyamperin gue bang, mau nyamperin ke arah gue nih, si Dinda sama si Ana. Dari situ bang, gue ngeliat bang di belakang bukit itu ada sosok gede bang, sosok gede. Tapi bayangan, itu jelas banget bang ngeliat ke arah gue, kata gue, itu apaan ya? Emang bayangan gitu, nggak ada bentuknya, cuma bayangan gitu, hitam gede gitu, ada matanya. Kata gue, itu apa gitu. Nah sosok itu tuh pergi berbarengan sama kabut bang, kabut lama-lama nipis. Nah sosok itu lama-lama hilang tuh bang. Gue pikir, udahlah apa itu, gue hiraukan gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue turun lagi nih ke tenda. Di tenda yang Rifki bangun itu isinya gue, Rifki sama Dinda. Di tenda yang gue yang bangun tuh yang baru, itu isinya Ana, Lukman sama Arul. Nah udah, masuklah kita maghrib bang. Maghrib masuk. Nah sambil yang lain beberes apa segala macem, masaklah nih gue. Masaknya depan tenda gue nih bang. Gue sama Dinda masak, yang lain bebenah lah. Itu tuh posisi jam berapa? Udah mau 8:30 lah gue beres makan bang. Tiba-tiba si Ana bilang dari tenda sebelah, temenin pipis yuk gitu. Gue suruh lah nih si temen gue Dinda, bilang, Din temenin tuh, biar dia cewek berdua gitu kan bang. Ternyata si Dinda nggak berani kalau misalkan cuma dia sendiri yang nemenin. Dia minta temenin gue juga. Akhirnya ya udah, gue keluar bang, nemenin mereka berdua. Mereka beres pipis selesai, udah nih bang, balik ke tenda masing-masing ya kan. Tidur tuh bang, jam 9 lah itu, jam 9 gue tidur nih. Posisinya gue di pojok, Rifki di pojok, Dinda di tengah nih bang. Satu tenda kan gitu. Gue tidur. Nah karena gue tuh nggak bisa tidur bang ya, akhirnya gue suruh lah Dinda, Din, nyalain handphone lu Din, dengerin musik. Handphone lu kan musiknya nggak pakai
ini apa namanya nggak pakai online gitu gue bilang gitu. Dia udah di download gitu kan. Jadi gue nyalain tuh bang musik kecil gitu biar pengantar tidur aja niat gue gitu. Baru jam berapa itu ya? Jam 10 deh bang, kalau kurang lebih tuh jam 10 ya. Tiba-tiba tuh kayak angin tuh gede banget bang. Angin. Kata gue, wah badai ini kata gue. Sebelum tenda gue tuh goyang bang. Anginnya gede banget gitu goyang. Yang frame tenda tuh udah nekuk-nekuk gitu bang. Set di situ gue mikir, wah ini bahaya nih kan, bahaya gitu bang. Kalau misalkan apa namanya kayak gini terus bisa patah frame gue. Akhirnya inisiatif lah bang, gue duduk nih nahan tenda. Posisinya teman gue si Rifki udah tidur bang. Si Dinda ya tidur ayam lah. Gue tahan lah bang, 2 frame nih bang, gue tahan. Frame sini sama frame sini gue tahan. Nah frame tenda kan ada 4 bang ya. Yang 2 kan nggak ketahan bang. Nah ini gue tahan gini, ini pakai badan gue, ini pakai tangan bang, gue tahan begini. Di situ ada yang buat gue aneh bang. Yang buat gue aneh tuh gini. Gue kan nggak sekali 2 kali naik gunung bang. Dan ya beberapa kali pun sempat mengalami badai angin seperti itu gitu. Walaupun kadang volumenya beda gitu kan. Cuma yang gue heran waktu hari itu bang, malam itu, badainya ini nih menurut gue agak nggak logis. Gak logisnya kenapa? Biasanya angin itu datang dari 1 atau 2 arah bang. Ya kalau tenda, kalau logikanya kalau di tenda 4 sisi dong tenda. Kalaupun datang dari arah belakang paling sama kiri atau enggak sama kanan bang. Tapi kali ini enggak bang. Angin tuh seakan-akan datang dari segala arah bang, dari 4. Jadi tuh kayak tenda gue tuh kayak pusat pertemuan angin. Nubruk 4 gitu bang. Frame gue tuh 4-4-nya kayak nekuk gitu ke bang. dalam semua ke dalam, ya? Iya, ke dalam, bukan yang miring gini loh bang. Nekuk dalam gini. Kok agak aneh. Dan itu bang, gue tahan tuh bang frame tenda gue tahan sekuat tenaga. Nggak kuat gue bang. Nggak kuat, berat banget bang, bener-bener berat banget itu gue. Sampai gue kesel nggak bang. Saking keselnya gue ya, udah nggak kuat. Gue teriak-teriak bangunin Rifki. Weh Ki, bangun. Ini tenda mau patah nih, gue bilang gitu. Yang gue kesel lagi nggak apa? Dia nggak bangun bang, kebo banget tidurnya. Kata gue, weh buruan bangun nih, tenda mau patah. Nah, si Dinda nih masih tidur ayam kan bang. Dia ngeliat gue tuh, dia dalam posisi tiduran, tapi matanya udah melek, dia ngeliat gue. Dia tuh kayak mau bantuin, tapi bingung gitu apa yang harus dilakuin kan. Tapi ya akhirnya dia punya inisiatif buat nahan 1 frame. Jadi 3 frame ketahan. Nah 1 lagi kebetulan frame-nya itu di tempat Rifki tidur bang. Nah gue bilang bangun, tetap mau ketepuk gitu bang. Udah kayak gitu baru si Rifki bangun. Kita bangun ini berdua. Ki bangun Ki. Wah gergetan lah gue, lama banget bangunnya gitu. Pada akhirnya si Rifki bangun bang. Bangun terus dia duduk. Dia tuh nggak nahan tenda pakai tangan, pakai badan ditahannya. Jadi nempel di badan gitu ya? Sambil tidur begini bang, sambil tidur. Jadi tidurnya dia duduk gitu. Cuma ya nggak apa-apa lah gitu. Akhirnya tuh frame tenda ketahan tuh bang. Frame tenda ketahan, tetap berat gitu bang. Kita nih bingung, kok gila ya gitu. Badainya tumben banget gitu. Ya udahlah kita nggak mikir apa-apa ya, badai-badai aja pada saat itu mikir kan. Udah nggak lama nih bang, waktu gua lagi nahan-nahan berempat ya kan, badai masih terus tuh, masih kenceng. Tiba-tiba flashlight gua kebuka, mental, buak gitu kelihatan kan. Kata gua, wah flashlight copot kata gua gitu. Nah, gua bilang lah ke Rifki, benerin gua tahan nih tenda. Gua bilang gitu, kalau kita tinggal ambruk nih tenda ya kan. Gua bilang benerin. Ternyata Rifki nggak berani. Alasannya dingin gitu. Gue sempet debat, lu aja yang keluar buruan, lu aja dia nyuruhnya gue bang. Ya udahlah kata gue keluar aja lah kata gue. Bayangan gue tuh di luar yang kayak udah angin gitu bang ya kan. Kata gue seserem itulah, karena di dalam tenda emang seserem itu bang. Suara anginnya tuh, gemuruh anginnya wah serem banget gitu. Waktu gue keluar tenda, kaget gue bang. Ternyata di luar tuh cerah banget. Tenda-tenda lain pun tenang. Oke. Gue tuh ngecamp tuh di Sunrise Camp bang. Gue ngecamp di Sunrise Camp tuh agak ke bawah bang. Deket pohon-pohon. Kalaupun harusnya badai, yang harus hancur duluan tenda yang di atas bang. Yang ada pohon ya? Iya yang nggak ada. Yang buat orang foto-foto. Betul. Itu saat itu ada banyak yang ngecamp di situ. Nggak apa-apa tenda mereka. Nggak ada kena angin. Kenapa yang di bawah yang kena kata gue. Terus gue ngeliat ya sekitar 15 meter 20 meter dari tenda gue ada juga yang buka tenda. Nggak apa-apa bang tendanya. Kata gue, kok tenda gue doang ya? Terus gue agak aneh. Itu tuh kayak, gimana bang ya? 1, gue takut. 2, juga bingung. 3-nya kayak lucu. Ini apa sih ini? Kata gue, kok gitu? Sedangkan di langit tuh, bintang-bintang tuh banyak banget bang. Kata gue, kok cerah banget.
So tenda gue begini, tenda gue tuh udah sampai begitu-gitu bang, parah banget. Gue ngomong lah di situ langsung kayak spontan aja gue ngomong kan, weh Ki, di luar cerah anjir, gue bilang gitu kan, di luar cerah anjir, lu kagak percaya, coba sini dah. Dia nggak percaya bang, dia tetap nggak percaya. Teman-teman gue tuh si Dinda sama Rifki nggak percaya kalau di luar tuh ternyata nggak semenyeramkan yang gue kira gitu. Malah lebih serem tuh di dalam tenda kata gue. Ya udahlah, dari situ gue tuh langsung ini bang, apa namanya, benerin playseat gue sendiri. Gue ikut lagi, gue pasak, gue tindihin batu. Nah di perahu itu, di sunrise campnya itu jarang ada batu bang. Itu gue harus keliling tuh bang. Gue keliling ke ujung-ujung sendirian tuh gue bang, pakai headlamp. Akhirnya gue ambil batu gede-gede nih, ada berapa biji gitu, gue taruh-taruh udah bang. Nah udah beres nih bang, udah beres itu apa namanya, playseat gue benerin gitu kan. Baru banget gue mau masuk tenda gue bang, tiba-tiba ada headlamp nyorot ke gue dari atas, dari atas bukit gitu, dari tanjakan punggungan gitu, nyorot ke gue nengok. Woi, gue terakin, woi, siapa tuh? Gue gituin kan, siapa tuh ya kan. Akhirnya gue matiin lah headlamp gue bang. Tak, gue lihat, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang headlamp nyorot itu? Nggak ada, itu cuma pohon doang bang. Terus gue telusurin kan, gue nyalain lagi headlamp gue senterin ke sana. Nggak ada bang, semak-semak aja pohon. Kata gue, apaan ya? Kata gue, kok ada lampu gitu nyorot ke gue. Udahlah, gue nggak peduli gitu, yang penting gue masuk. Pas gue masuk, ya kan, badai udah mulai ini, udah mulai reda gitu bang, badainya udah mulai reda. Ngomong lah gue ke teman gue, si Rifki sama Dinda, weh, sumpah lu keluar dah, beda banget sama di sini feelnya gitu. Di sini mah serem gitu feelnya, badai serem gitu kan. Lu keluar mah, mendingan di luar. Emang dingin, tapi nggak yang semenyeramkan itu bang, kata gue tuh. Terus kayak Rifki tuh sama Dinda ketawa aja, nggak percaya gitu bang, nggak percaya kalau di luar emang kayak gitu. Ya udahlah, singkat cerita, badai itu lama-lama reda bang, agak reda. Di situ gue putusin buat bikin kopi bertiga. Itu posisi udah jam 11:30 lah. Waktu gue ngobrol gitu, gue putusin buat tidur. Jam 12:30 gue putusin buat tidur. Tidur yuk, gue bilang gitu. Ngantuk gitu kan. Besok kita mengingat besok kita lintas gitu kan, lintas jalur. Ya udahlah, istirahat nih gitu ya. Udah istirahat, udah nggak badai ini, tenang, tidur. Baru tidur 15 menit bang, badainya datang lagi bang. Datang lagi. Dan yang kedua itu lebih serem. Pintu tenda tuh gue buka bisa ngeliat keluar kan, bisa ngeliat tenda seberang. Gue juga anehnya gini loh bang, dari gue waktu badai pertama bang ya, dari waktu gue badai pertama, tenda temen gue ini, tenda depan gue ini temen gue, mereka tuh tenang-tenang aja bang. Gue ngerasanya sih mereka tidur, karena nggak ada suara. Iya, ya udahlah, dari situ kayak gue agak bingung, kok cuma kita doang nih yang ngerasain, apa cuma karena kita yang bangun doang gitu. Mereka udah tidur, ya udahlah gitu. Ada badai. Nah gantian bang, badai kedua flyseat mereka yang copot. Nah gue nih dari tenda, gue, Rifki, Dinda bangunin mereka yang ada tenda sebelah gitu. Woi, flyseat lu copot no woi. Gue panggil lah, Rul, Man, Ana. Nggak ada yang jawab bang. Kita mikirnya ya tidur nih anak gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya karena gue tadi tuh udah keluar bang ya kan. Dan mereka berdua nih nggak percaya si Dinda sama si Rifki kalau kondisi di luar tuh nggak semenyeramkan itu. Dan cerah, gue bilang gitu. Dari situ kan gue suruh tuh bang, si Rifki buat gantian. Maksud gue ya biar dia tahu suasana di luar kayak apa. Akhirnya dengan terpaksa, akhirnya dia mau tuh bang keluar buat benerin tenda sebelah tuh bang. Nah dia nanya sama gue, Bon, ini diganjel pakai apaan? Dipasaknya biar nggak terbang lagi. Gue bilang cari batu. Mana batunya nggak ada? Ya lu carilah keliling, usaha. Gue bilang gitu. Akhirnya dikeliling. Terus mungkin dia udah nyari batu dari sekian lamanya tuh, baik lagi dia bilang, iya lu, di mana-mana cerah, tenda yang lain juga tenang-tenang aja, kenapa tenda kita badai gitu kan? Cuma ya udah gue bertiga ya cuek aja gitu bang, yang namanya sama Besti udah aja bang ya, yang penting kondisi kayak gimana, yang penting sama Besti kan enak aja bang. Enak aja, iya, pokoknya tenang aja gitu bang. Ya udah, akhirnya Rifki udah selesai benerin, tetep tuh Rifki benerin, dipanggil tuh. Orang-orang yang di tenda sebelah nggak bangun, nggak ada. Ya udah, masuk ke tenda gua, kurang lebih jam 2-an lah. Tuh badai udah nggak ada bang, udah reda, badainya udah reda. Nah, gua putusin buat tidur ya kan. Nah 2:30-an lah gitu.
putusin buat tidur. Akhirnya gue tidur tuh bang 2:30. Baru banget pules bang. Baru banget pules tuh gue tiba-tiba dari tenda sebelah tuh, dari tenda seberang, suara Arul manggil gue sama Rifki. Bon, Ki gitu. Gue bilang, Arul. Tapi kan gue posisinya baru tidur ya bang ya. Kayak gue cuekin lah bang. Kata gue, apaan sih, gue baru tidur, lu enak udah tidur dari tadi gitu, lu nggak tahu gue dari tadi nggak bisa tidur gitu kan karena badai. Dan gue juga bertiga tuh mutusin tidur, ya udah pasrah bang. Kalaupun badai bodo amat nih, tenda roboh, frame patah udah bodo amat, capek banget soalnya bang. Udah ya udah, itu dengar suara si Arul juga gue bodo amat bang. Bon, gue nggak tahu dia kenapa gitu kan. Ya gue tidur bang, gue tidur. Sekitar 3:30 bang, dia ke tenda gue bang, dia buka tenda gue si Arul. Bon, gue dibangunin bang, bon. Gue sama Rifki dibangunin, Rifki udah pules lagi gitu kan. Gue bangunin, gue melek tuh, si Dinda juga melek. Ngapa Rul? Dia bilang, si Lukman kambuh gituin. Jadi temen gue si Lukman itu bang, dia itu punya penyakit asam lambung yang udah parah, lumayan parah gitu. Nah, dikiranya sama si Arul, ya enggak Arul sih, kita semua ngiranya ya udah ketika dia bilang kambuh ya udah dia asam lambung gitu kan. Ternyata enggak bang. Sisi lainnya Lukman nih, dia lumayan peka sama hal seperti itu gitu. Mungkin yang kita lihat ya dia asam lambung gitu, dia asam lambung. Tapi ternyata nggak yang kita lihat tuh nggak semuanya kayak gitu bener, enggak. Beda lagi ceritanya gitu bang. Oke. Nah jadi 3:30 gue dibangunin itu, gue nggak mau keluar. Gue bilang, lu bangunin Rifki aja, karena dari gue berdua, gue sama Dinda, Rifki yang tidurnya paling puas gitu bang. Ki, lu bangun lu bantuin Arul ngurus Lukman. Gituin kan, mata gue udah berat banget ini, gue bilang gitu kan. Nah akhirnya si Rifki ini bangun ke tendanya si Arul lah bang, lihat kondisi si Lukman. Waktu si Rifki ke tendanya Arul, posisinya di situ Ana udah tidur. Lukman itu nggak tidur posisinya. Nah waktu Rifki dateng, dia tuh kayak ngelamun gitu bang, kayak pucet gitu. Terus udah pakai sleeping bag yang double 2 gitu, tetep aja bang. Sama Arul udah sempet dikasih obat, dia tuh bawa obat asam lambung itu, dikasih obat, ternyata obatnya dimuntahin bang. Gitu. Ya si Rifki juga coba untuk ngasih pertolongan pertama gitu kan, tapi ya udahlah. Pada akhirnya tetap bisa tenang gitu, tetap bisa tidur. Mereka tiduran, gue nggak tahu sih Lukman tuh beneran tidur atau enggak. Katanya Rifki sih tidur, terus Rifkinya juga ikut tidur akhirnya di situ. Nah, yang kita sama-sama tahu nih bang ya, awalnya ya si Lukman nih beneran asam lambung gitu kan. Tapi pengakuannya si Lukman, ini pengakuan setelah pendakian ya bang, setelah turun pendakian, beda ternyata bang. Apa tuh? Ternyata malam itu si Lukman itu ditegur bang sama penunggu gunung. Jadi yang kita lihat kambuh itu dia nggak kambuh, itu dia lagi berinteraksi bang. Gue tanya dong sama si Arul, teman satu tendanya, emang gimana maksudnya kronologisnya nih. Pengakuan si Arul bilang dari awal tuh Arul di tenda, Arul cuma ngobrol sama si Ana. Lukman ini diem aja. Nah, beres Arul ngobrol sama Ana, Arul mau tidur sama Ana. Ana udah tidur, Lukman belum tidur. Terus si Lukman nyolek Arul, Rul temenin gua, lu jangan tidur, temenin gua gitu. Sama Arul ditemenin. Tapi ditemenin sama Arul, diajak ngobrol, Lukman ini diem aja bang. Tapi setiap Arul mau tidur dibangunin, Rul temenin gua, jangan tidur. Tapi giliran diajak ngomong dia tuh kayak bengong aja gitu bang. Nah, dari situ mungkin ya itu dia yang kita sadarnya dia sakit gitu, asam lambungnya kambuh. Di sisi lainnya dia lagi interaksi ya penunggu gunung. Interaksi sama gaib lah ya gitu. Ya kan nggak kelihatan gaiban gitu ya. Iya. Gue nanya, lu kenapa man? Gitu. Lu kenapa man? Dia bilang, gue didatengin sama siapa? Gue bisa bilang dia tuh kayak punya kekuasaan lah di gunung itu bang, kata dia. Wujudnya tuh perempuan, cantik, perempuan Jawa gitu, perempuan Jawa cantik, parubaya bang. Terus dia tuh kayak datang tuh marah-marah ke Lukman. Gue tanya,
marah kenapa? Apa dari kita ada yang ngelakuin kesalahan, atau dari kita ada yang salah kata atau gimana? Ya kan kita nggak tahu, ada yang melanggar pantangan gitu kan. Enggak. Terus dia marah kenapa? Gue bilang gitu, alasannya kenapa marah? Dia bilang marahnya dia itu ke semua pendaki, Bang. Semua pendaki yang memang datang ke Gunung Prau. Mungkin ya gak banyak gitu orang yang bisa dikasih pesan gitu, karena kan gak semua orang peka ya, Bang. Sekalipun peka ya mungkin gak terlalu bisa interaksi gitu juga secara langsung gitu. Nah, gue bilang ya Lukman, entah dia beruntung, entah dia sial, tapi dia yang kena diomelin. Nah, gue tanya, apa sih pesan yang dikasih? Dia bilang, perempuan ini nih marah. Katanya, kalian para pendaki datang bertamu ke rumah saya seenaknya, kayak gitu. Seenaknya gimana? Kalian gak punya tata krama, dibilang gitu. Terus digini sama Lukman, emang dari kelompok saya ada yang kayak gitu. Semua kalian para pendaki digituin, Bang. Kamu kenapa? Dia bilang, ya ada yang berbuat asusila, Bang. Masih banyak ternyata, Bang, berbuat asusila di gunung. Terus yang kayak masih banyak yang nyampah-nyampah itu, Bang. Dia bilang, coba kalau rumah kalian yang dikotorin, apa mau? Gituin. Jadi Lukman tuh kayak dipegangin, Bang. Lukman tuh nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa tidur gitu. Jadi udah dengerin dia aja. Terus saya tanya, apa cuma dia doang yang datang? Enggak, banyak, kata dia gitu. Gue tuh ngelihat banyak nih di sekeliling kita. Itu dia kayak dihakimin, Bang, posisinya. Jadi dihakimin. Interogasi dia sendirian iya, gitu ya? Iya, ditontonin sama makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Si Lukman nih ngomong, ada salah satu sosok yang mau ke tenda gue, tadinya tuh mau entah mau jailin Dinda apa gimana gitu, Bang. Tapi nggak jadi. Nggak tahu karena apa. Imbasnya ada satu makhluk, katanya itu gede, makhluknya hitam. Dia itu megangin si Ana, Bang. Posisi Ana tidur. Iya, posisi Ana tidur. Nggak tahu kalau Ana nggak tidur ya. Tapi saat itu Ana tidur. Nah, si Lukman ini negosiasi lah, Bang, sama sosok itu. Jangan gituin teman saya nggak salah apa-apa. Kan bukan teman saya yang salah digituin. Tapi yang namanya makhluk itu mungkin iseng ya, Bang. Ya mereka negosiasi lah dengan cara yaitu dia kayak ngewakilin pendaki minta maaf gini. Akhirnya si Ana nih dilepas, Bang. Udah dilepas. Tapi sosok yang dibilang punya kekuasaan ini, Bang, tetap marah-marah ke Lukman. Saya nggak mau tahu, pokoknya bilang ke semua para pendaki gitu. Kalian harus punya tata krama. Ini tempat saya gitu. Kalian cuma tamu gitu. Temen gue bingung. Iya, saya gimana cara ngasih taunya gitu kan? Cara ngasih taunya gimana? Itu urusan kamu, bukan urusan saya gitu. Jadi marah-marahin, Bang, kayak gitu. Nah, ada momen kan si Arul ngasih dia obat terus dimuntahin. Iya, yang itu tuh. Iya. Itu dibahas juga, Bang, sama si sosok itu. Bilang sama temen kamu nggak sakit gituin. Ini efek saya lagi ngomongin kamu gituin. Bilang gitu, makanya tuh obat langsung dimuntahin, Bang. Iya. Ternyata ditolak gitu, Bang. Kayak emang mungkin lagi suasananya lagi diomelin gitu, lagi nggak baik. Nah, udah kayak gitu lah, Bang. Singkat cerita nih, pagi ketemu si Rifki nih. Si Rifki masuk ke tenda itu kan, masuk ke tenda. Udah dari situ udah tenang, Bang. Azan subuh tuh baru berhenti semua. Baru si Lukman bisa tidur. Rifki tidur, Lukman tidur, Ana sama Arul bangun buat ngeliat sunrise, Bang. Prepare lihat sunrise di situ. Gue udah tidur ya, Bang, gue nggak tahu apa-apa. Nah, gue bangunnya itu waktu gue udah pagi, udah jam 7:30 lah, gue baru bangun berdua tuh. Terus gue lihat di tenda gue cuma ada gue berdua sama Dinda, si Rifki nggak ada. Dan bener, Bang, waktu gue tidur itu tenda gue bener emang patah frame-nya. Semua frame atau? Enggak, ada beberapa lah, ada beberapa. Oh, beberapa gitu cuma. Iya. Itu patah, Bang. Jadi gue tidur kondisi tenda tuh setengah rubuh. Gitu berdua, ya? Iya. Doyong gitu ya? Iya, udah setengah rubuh. Ya udah, akhirnya gue buka. Gue lihat keluar, gue lihat tenda. Tuh si Rifki sama Lukman tidur. Si Arul sama Ana lagi lihat-lihat foto-foto di atas gitu kan. Udah akhirnya kita ngobrol.
fun aja tuh bang, fun aja di situ, fun sampai siang, foto-foto. Siang gue putusin buat balik ke Letieng tuh kan mau lintas tuh gue. Di situ Lukman sempet nolak, kayak gue nggak lintas deh. Kenapa? Lu nggak kuat? Bukan, perasaan gue nggak enak gitu. Nggak enak kenapa? Kan nggak tahu, perasaan gue nggak enak aja gitu kan. Lukman nih bilang sama gue, ternyata semalam waktu dia diomelin, dia bilang bang, ternyata dia disuruh turun lewat Patak Banteng. Jadi tuh kayak dia tuh diancem gitu loh bang, kalau kamu nggak sampein pesan ini ke sesama pendaki gitu, kamu lihat sendiri saya bakal ngelakuin apa. Kamu turun, kamu lihat gitu. Tengah malam juga itu si Lukman disuruh turun. Katanya nanti di sepanjang jalan dikasih tahu gambarannya ada apa aja bang. Untungnya malam itu dia nggak turun. Iya nggak turun, dan ya nggak bisa bergerak, nggak bisa berani gitu. Pada akhirnya gue bilang, kalau lu nggak mau turun di Dieng ya udah nggak apa-apa. Ke Patak Banteng gue bilang gitu kan. Karena dia takut, karena disuruh turun Patak Banteng. Nah gue juga heran, dia disuruh turun Patak Banteng, kenapa dia takut ke Dieng? Mungkin dia takut ngalamin yang lebih kali bang ya. Ya udahlah. Pada akhirnya dia mutusin buat tetap ke Dieng. Udahlah Dieng aja gitu. Tetap lintas. Oke. Akhirnya siang tuh bang, setelah makan jam 1 gue jalan lintas. Tengah hari bolong tuh bang, panas. Jalan, ngebelah bukit. Baru ngebelah bukit sekali bang. Set, jalan, baris kita. Lukman jatuh bang. Seret, kayak keserimpet gitu bang, jatuh. Jatuhnya biasa aja. Cuma mungkin terkilir kakinya bang, jadi sakit. Gak bisa jalan. Gua bisa jalan, ya gimana, kita bingung dong kan. Kemarin Arul kram, sekarang Lukman gitu kan kram. Tapi udahlah. Di situ akhirnya kita buat gimana ya? Ya kasih pertolongan pertama aja, kasih apa segala macem gitu, biar bisa gitu kan, biar bisa jalan lagi. Terus gue nggak tahu Lukman tuh kenapa ya, tiba-tiba tuh dia berdiri bang. Lagi sakit-sakit tuh dia berdiri, terus kakinya tuh kayak dihentak-hentakin ke tanah gitu 3 kali. Ayo jalan. Gue bilang, kenapa nih dia? Setiap 10 meter dia kayak gitu bang. Hentakin. Iya. Jalan. Oh, kesemutan kali ya. Gak ngerti ya awalnya gue nggak tahu bang. Iya. Ternyata cerita setelah itu ya, setelah gue pendakian itu, ternyata dia baru cerita. Waktu dia jatuh, itu dia disengin sama penunggu sana. Terus ada salah satu nenek-nenek, gaib juga bang, nenek-nenek bilang ke dia, kalau kamu mau kaki kamu bisa jalan, hentakin 3 kali ke tanah, sambil baca bismillah gitu. Nah itu yang gue baru tahu setelahnya gitu kan, baru gue tahu setelahnya. Gue juga heran bang, nih anak kok begini mulu, kata gue, kenapa? Iya gitu-gitu mulu bang. Tapi bener, kayak dia diem nih, kayak mungkin ngerasa sakit bang ya. Begitu lagi jalan lagi normal, normal lagi bang, normal lagi, kayak normal lagi jalan. Terus sampai puncak Dieng tuh udah. Nah dari situ aman tuh bang, udah pendakian turun ke bawah aman. Gue sampai rumah tuh, sampai bawah tuh, sampai base camp tuh sore. Niatnya tuh gue nggak mau langsung pulang, mau ya seneng-seneng dulu lah. Sekalian lah ya di situ ya. Apalagi saat gue turun tuh posisinya kan hari Sabtu malam Minggu bang. Pas banget di Dieng tuh ada acara bang, acara live musik. Terus rame lah tuh yang di tulisan Welcome to Dieng itu loh. Nah gue di situ ya udah, gue jajan, gue ngumpul apa segala macem sampai tengah malam bang. Niatnya gue mau pulang besoknya bang. Tapi ternyata dari supir yang gue sewa mobilnya ini, dia bilang besok ada acara urgent. Oh nggak bisa jadi? Nggak bisa. Jadi malam itu gue diputusin buat tetap pulang. Kita orang udah nggak respect bang oleh apaan sih gitu kan. Tapi ya udahlah, kita nggak bisa egois juga gitu kan, karena dia yang punya mobil, masa kita mau pulangnya mau ini ngeteng gitu kan. Secara kita berangkatnya ya udah nyarter kok. Ya udahlah. Kurang lebih jam 10, setengah 11 naik mobil bang. Mobil jalan. Nah itu dia bang, ada teror lagi. Gue pulang itu lewat daerah Kepajen. Kepajen itu tembus ke Pekalongan. Tembus ke Pekalongan itu kan jalan naik turun tuh kan. Nah mungkin kita semua nih kecapean, fisiknya lelah gitu kan, sampai akhirnya pada drop bang. Nah gue tuh duduk di tengah bang, di bangku nih di tengah gue posisinya, kanan kiri gue nih cewek-cewek nih
Dinda sama Ana. Belakang gue tuh Lukman sama Arul yang udah tidur tapi udah gak enak badan. Depan Rifki tidur. Nah, sepanjang jalan yang naik turun ini dulu Bang, si Dinda nih mual, muntah. Dan sempet muntah di mobil juga Bang. Muntah di mobil sekali, 2 kali. Lama-lama kan persediaan plastik habis Bang ya. Iya. Akhirnya udahlah kita berhenti dulu, gue suruh lah Bang. Si supir, Pir berhenti dulu Pir, bilang gitu. Ini temen gue yang muntah ini, keluar dulu. Akhirnya gue ajak keluar Bang. Itu posisinya kanan kiri hutan Bang. Posisi turunan kanan kiri hutan. Gue keluar Bang. Itu Dinda muntah di pinggir jalan itu. Muntah itu gue keluar cuma berdua. Itu tuh yang gue ituin loh lehernya, gue pencet gitu kan lehernya. Biar dia muntah, banyak banget itu dia muntah. Ada yang aneh di situ. Yang aneh tuh dari belakang mobil gue. Ada motor mau turun gini Bang. Set. Waktu lewat mobil gue, nggak ada motornya Bang. Gue pikir cuma gue doang yang lihat awalnya, karena yang di luar gue sama Dinda fokus muntah. Gue pikir gue doang yang lihat. Motor yang tadi kemana kata gue. Gue masuk ke dalam ini, apa namanya? Ke dalam mobil, jalan lagi Bang. Jalan, sampailah ke perkampungan pertama nih. Akhirnya gue suruh berhenti juga si supir ini, karena Dinda masih parah banget Bang, dropnya muntah terus gitu kan. Dari situ gue coba cari warung atau berharap ada yang buka lah rumah, minta tolong apa gitu kan. Gak ada Bang. Aduh gue cuma kayak di perkampungan itu ya minggir doang, di pinggir-pinggir itu kondisi rumah tutup semua Bang. Malam itu jam 12, jam 1 lah itu, tengah malam tuh. Nah barulah si Ana cerita Bang, dia nanya gue, Kak, tadi lu lihat gak? Lihat apa? Tadi waktu kita berhenti, waktu Kak Dinda lagi muntah, gue ngeliat ada motor Kak, nyalip mobil kita, tapi pas di sebelah gue hilang. Gue bilang, gue juga di situ pura-pura yang kayak nggak tahu apa-apa gitu Bang ya, nggak mau ngerusak suasana gitu kan gue. Apalagi kondisinya masih nggak memungkinkan gitu. Gue bilang, nggak lihat sih, gue bilang gitu. Padahal gue juga ngeliat dan gue kira juga gue cuma gue doang. Ternyata dia juga gitu kan. Ya udah, dari situ kita jalan lah. Nah, gue nggak tahu ya, si supir nih nyetir tuh agak aneh Bang. Beberapa kali kayak ngindarin sesuatu gitu Bang. Bet gitu, ngindarin sesuatu. Nah, posisinya setelah yang dari berhenti perkampungan pertama itu, semuanya udah tidur Bang. Yang bangun cuma gue sama supir. Nah, gue ini kan jagain temen-temen gue Bang, Si supir ini kayak gelagatnya aneh gitu Bang, kayak ketakutan gitu kan, Gue tanya, Mas kenapa? Nggak apa-apa. Nah, ada momen di mana tuh dia ngerem dadak, kita tuh sampai mentok begitu gitu Bang. Brok gitu. Iya gitu. Mas, kenapa sih? Orang nggak ada apa-apa juga. Ada yang nyebrang, kata dia gitu. Dia ngeliat ada yang nyebrang, padahal gue ngeliat nggak ada apa-apa Bang. Orang gue melek, gue juga lihat. Ada yang nyebrang. Nyebrang di mana sih Mas? Orang nggak ada. Gue sempet marah juga tuh, karena yang lain drop gitu kan Bang. Ya udahlah. Dari situ gue bilang, udah Mas, gak usah aneh-aneh. Udah jalan. Yang penting gimana ceritanya, buru-buru sampai rumah. Gitu. Teman saya nih pada drop gitu kan. Udah, jalan. Akhirnya sampai pulang gitu kan. Sampai pulang, ya udah. Gue baru dapat detail ceritanya itu ketika udah di rumah. Ya dari versi si A, versi si B itu udah di rumah Bang. Iya, jadi kurang lebih kayak gitu ceritanya. Oke, nah itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Bon ini yang garis bawahi adalah kalau gue ngambil kesimpulan nih Bang ya, kayak seakan-akan si penghuni atau kita bilang yang gaibnya yang nggak terlihat kan saat itu, kayak ngasih tahu pendaki nih kalau lo di gunung gue nih, ya kan wilayah gue, lo jangan asusila lo. Ya, jangan seenaknya. Mohon maaf banget, banyak banget tempat camping, banyak banget gunung-gunung yang memang bisa dikatakan ini cocok untuk nggak capek-capek banget gitu. Iya. Banyak kan yang cewek cowok, pasangan. Kita nggak tahu dalam tenda itu ngapain. Nah, kita nggak tahu berdua itu ngapain, kan gitu ya. Iya. Dan tadi juga bertindak asusila. Iya. Nah ini juga patut digarisbawahi nih Bang, gitu kan. Kalau kayak gitu, Enggak maksudnya jangan sampai gitu kan. Kita berbuat asusila aja, asusila dalam artian ya mesum aja kita ya bilang. Karena banyak juga yang beredar kan ketika di camping tuh, yang videonya direkam tuh. Iya.
ngapain kan ada siluet-siluet bayangan tuh, ngapain cewek sama cowok tuh. Terus paginya kan baru direkam lagi. Wah, ternyata ini nih gitu kan. Nah, ini banyak banget. Jadi gue sih kasih masukan aja kayak ke berbagai kita bilang petugas ya, karena semua orang wajib menerima kritik dan saran kan gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nih. Dalam artian bukan gangguan gaibnya, tapi keselamatan dan sebagainya gitu kan. Kayak ini dihimbau lagi deh pendaki yang misalkan cuma berdua nih naik gunungnya, terutama cewek sama cowok. Nggak mungkin deh 2 tenda. Iya dong. Pasti 1 tenda. 1 tenda. Kita nggak tahu 1 tenda tuh ngapain. Nah, dan nggak baik juga bang, tenda cuma berdua gitu. Harus ada orang lain lagi seenggaknya. 1 lagi setan kan bang? Iya, itu dia betul. Betul lagi jadi, setan. ada durasi, misalkan baru udah makan masuk tenda nih. 10 menit ngobrol bang. Iya. Sisanya kita nggak tahu gitu. Belajar kelompok banget, jangan PR. Jadi kita nggak boleh berisik gitu kan. Percaya gue, gitu gue percaya. Percaya banget gue. Percaya banget gue. Jauh banget ya ngerjain PR-nya sampai gunung sampai gitu. gunung ya gitu kan. Gunung, gitu kan. Terus juga ini juga kayak Bang Muni sempet, gue nggak serak nih ngerekam di sini. Iya. Nih kan. Itu. Kalau dari dilihat dari mata kayak tempat ini is okay. Iya. Tapi kalau dari hati kayaknya jangan di sini deh. Iya. Jadi teman-teman semua ini juga, gue pernah juga merasakan hal itu kayak jangan di sini deh. Menurutnya dalam artian kalau secara mata nggak apa-apa kok, maksudnya ya di samping ada tenda lagi. Tapi hati itu nggak bisa dibohongin bang. Iya betul. Iya kan? Dan kita suka sama cewek nggak bisa dibohongin, ditutupin nggak bisa. Itu betul. Kita salting, kita ngapain ya kan? Oh jangan sini deh. Udah sebisa mungkin ya udah nggak usah di situ gitu kan. Betul. Dan ternyata kena badai. Nah ini badai juga pasti memberikan kesan sendiri bang. Kesan sendiri. Iya kan? Yang dimana apalagi badainya kayak 4 arah mata angin gitu kan. Kayak pusat pertemuan gitu. Pertemuan jadi sebelah kanan keterpa, kiri. Jadi tenda tuh seharusnya ini meleot gitu. Iya betul. Sampai begitu bang tendanya. Dan itu pasti yang pertama tidur nggak nyaman. Nggak bisa tidur, benar-benar nggak bisa tidur. Rembes pasti. Rembes enggak bang, nggak hujan. Angin doang. Angin bang. Oh berarti kena badainya nggak hujan badai ya? Nggak hujan badai bang. Jadi badai angin kayak yang belum lama viral itu loh bang. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Itu kalau hujan badai kelar itu. Itu dia bang, gua nggak ngerti, gua nggak bisa keluar lah bang. Iya. Nggak bisa kemana-mana itu. keluar. Ternyata nih di balik itu semua yang mungkin si Bang Lukman ya? Iya Bang Lukman. Bang Lukman itu kita berasumsi kalau asam lambungnya naik awalnya atau enggak kambuh. Iya. Awalnya gitu sebelum diceritain di rumah tuh ya. Diceritain di rumah. Jadi tadi Bang Woni tahu itu karena ditarik mundur lagi itu diceritain di rumah kan di rumah. Gitu ya. Nah, udah di rumah baru tahu gitu. Cerita Ternyata semuanya. kayak si penghuninya ini ngasih tahu lewat perantara siapa nih? Iya. Gitu kan? Betul. Bahwasanya tempat gue jangan lo jadi kotorin begini, entah itu dari sampah. Kalau kelihatan fisik sampah gitu sampah, ya. fisik. Kalau nggak fisik itu ya nggak tahu di dalam tenda kan nggak kelihatan gitu kan. Nah tahu. Itu dia. Maksud gue juga gini ya bang ya, orang-orang ya yang berbuat asusila di gunung, kok nggak mikir 2 kali gitu bang. Kayak kita berbuat asusila di daerah rumah aja sendiri, banyak orang nggak seneng. Betul. Apalagi di gunung, hal-hal seperti itu kan yang nggak wajib gitu. Betul. Kayak kita mikirnya tuh kayak, lu nih otaknya di mana gitu, otaknya di mana. Dan kalau lu berbuat seperti itu, yang kena dampaknya lu sendiri, it's okay ya, ini orang lain. Ya kayak gua, tim gua dia nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa gitu jadi kan. Jadi kena gitu. Nah, jadi kayak ibaratnya kalau kayak gitu kayak hewan bang. Nah, nggak ada adab ya bang. Itu dia bang. Kayak kucing aja kan di mana aja tuh. Nah. Tapi itu nggak ada ikatan nikah ya. Itu. Kalau kucing kan gitu kan, yang sama manusia nggak ada ikatan nikah terus begitu, sama aja kayak hewan dong, mohon maaf gitu kan. Sewajar mananya kita harus nikah dulu baru begitu, gitu kan yang kita tahu gitu. Jadi ini mungkin juga pesannya sangat dalam banget, mungkin melalui video ini untuk teman-teman semua terbuka nih, naik gunung yuk sekedar naik gunung aja. Jangan sampai naik gunung terus naik gunung lagi di tenda. Iya, itu dia. Dan gak cuma di Gunung Prau, Bang. Di semua gunung aja. Semua gunung gitu. Semua gunung gitu, jangan sampai gitu. Misalkan ada teman kalian yang mungkin pasangan, ikut juga. Iya. Nggak masalah, tapi ada, jangan satu tendain. Iya, pengawasan lebih lah. Pengawasan lebih. Kalau bisa pasang CCTV. Waduh.
Agak sulit. Agak sulit, ya kan? Sulit. Anjing gue, mendingan naik gunung dah di CCTV sini anjing. CCTV. Iya. Atau enggak, nih titip HP gue ya, tapi di VN bang. Direkam. Pura-pura titip HP gue, sebenarnya itu ngerekam HP-nya. Sampai pagi tuh Sampai pagi tuh. Pas pagi puter lagi tuh. Si anjing gitu. Beruntung kalau baterai nggak habis bang. Kalau habis, kalau habis nggak dapet. Nggak dapet. Iya, Jadi buktinya nggak dapet. ini mungkin melalui video ini dari teman-teman semua terbuka wawasannya gitu. Naik gunung siapa yang larang? Nggak ada yang larang gitu. Tapi kita harus tahu betul gitu, yang dimana naik gunung harus sama minimal ada satu orang yang sudah melakukan gunung tersebut. Pendakian tadi juga Bang Boni sudah ke Gunung Prau gitu kan. Punya pengalaman ke situ gitu kan. Jadi kita tahu misalnya Bang Boni pos 1 masih jauh gak? Iya. Jadi kan enggak, ini habis cacing ntar sini gitu kan. Bisa kira-kira habis cacing kemana lagi nih? Oh ntar depan pos 2. Jadi untuk support juga kan. Kalau misalnya kita nggak ada yang tahu banget nih betul-betul, apa salahnya kita sewa guide setempat? Ya betul itu bang. Gitu kan, kalau kita punya rezeki lebih, gitu kan. Karena sebagian rezeki kita pasti milik orang lain. Betul. Dan ketika kita memakai jasa guide atau penduduk lokal, otomatis kita membangkitkan perekonomian juga. Membantu perekonomian. Entah itu guide, entah itu porter, gitu kan. Semacam lah penyedia jasa. Gitu kan. Alangkah baiknya kita pakai hal itu gitu. Atau misalkan teman kalian yang sudah pernah naik gunung ya nggak masalah juga gitu kan. Jadi untuk pakai guide atau nggak porter itu relatif gitu kan. Terserah teman-teman semua, yang pasti ditekankan gitu kan. Apalagi kalau gunung-gunung ekstrim bang, gitu kan. Gunung ekstrim yang memakan waktu berhari-hari, tingginya sekian gitu kan. Gitu harus bener-bener betul naik gunung sama orang yang bener-bener yang sering banget naik gunung itu. Yang tahu Medan gitu. Gue taunya Jawa doang, Medan gue belum pernah tahu. Bukan Medan yang itu bang. Oh bukan nih, soalnya Medan itu gue belum tahu makanya. Yang udah tahu gunung itu makanya nggak tahu Medan soalnya gue. Ibarat perang, Medan perang bang. Medan perang ya. Iya. Naik Gunung Pro tapi abang tahu Medan. Ternyata Medannya treknya gitu. Gue salah nangkep bang. Oke. Jadi ternyata yang penting dalam pendakian tersebut aman bang ya sampai rumah gitu kan. Walaupun dalam pendakian atau perjalanan itu entah itu sempat muntah, karena itu kan faktor alam. Nyamannya dalam artian faktor alam nih, kalau misalkan peralatannya Bang Boni dan tim udah menyediakan atau membawa tenda kan gitu ya. Tapi faktor alam ini yang nggak bisa kita perkirakan gitu kan. Bahkan BMKG pun misalkan perkirakan hari ini hujan, itu ternyata nggak hujan, kan gitu. Jadi masih bisa meleset gitu kan. Ternyata ketika buka tenda, terang benerang. Ternyata dibalik balik ke tenda sebaliknya gitu bang. Suasananya menyeramkan gitu. Oke, jadi ya itu ya teman-teman semua, entah itu siapa sosoknya gitu kan, yang pasti ngasih tahu itu kan, ngasih taunya bener kan wajib kita. Iya, kita hormati lah. Kita hormati lah, itu ngasih taunya bener kok gitu kan. Kecuali hujan lo mendingan keluar deh. Nah itu salah tuh gitu kan. Pokoknya siapapun itu yang ngasih tahu kita tentang hal kebaikan, itu wajib kita hargai kan gitu ya, dan kita terapkan. Ya betul. Jangan terapkan tapi kita juga syiarkan kan kayak gitu. Gue bahasanya kesoni banget kalau bulan Ramadan. Banget ya. Oke, jadi dingin lagi nih teman-teman semua, abis nonton video ini teman-teman semua pengen ngemil ya kan. Wah, ngemil abis buka puasa nih nggak enak nih kalau nggak ada cemilan bang ya kan. Bang. Buka puasa kan nggak harus berat, makan berat. Betul. Cemilan terutama, apalagi es-esan gitu kan. Jadi teman-teman semua bisa mampir aja tuh ke Instagram. Jangan cuma mampir tapi order juga yang namanya apa itu bang? @lupanama foodies. Nah, karena di situ menyediakan makanan apa aja bang? Ya, makanan kekinian yang rasanya otentik lah. Gitu. Wih. Mungkin yang makanan sehat itu adalah ya susu kurma. Itu sehat bang. Itu sehat banget. Selain buat cemilan, menghilangkan haus. Iya, menghilangkan dahaga. Puasa seharian biasanya kan sunnah Nabi pakai kurma. Iya, betul. Ditambahin susu. Waduh, nikmat Rasanya. banget. Jadi itu ya namanya teman-teman semuanya, lupa nama foodies gitu ya. Betul, Oke bang. Sebelum ditutup nih bang videonya, mungkin gue minta satu kata dulu untuk Gunung Prau. Indah. Nama cewek atau bagaimana? Bukan bang. Enggak. Pemandangannya indah. Oh, kirain nama cewek. Indah. Terus ya bikin berkesan lah bang. Oke, berkesan nih itu ya, berkesan gitu kan. Tapi juga harus tetap hati-hati bang sama itu keindahannya. Kadang keindahan juga ada sesuatu yang
membuat bahaya gitu kan, membahayakan diri kita ya. Kayak bunga mawar lah bang ya kan. Oh iya. Indah kita pegang ada durinya bang. Betul. Nah gitu. Oke itu analoginya ya. Analogi. Bicara analogi kita. Oke. Dan gue minta lagi bang saran dong bang untuk mungkin teman-teman semua mungkin untuk pesan kali ya. Oke. Kalau mau naik gunung, entah itu naik gunung ataupun dalam hal kehidupan silahkan sombong. Kita belajar dari pengalaman aja, pengalaman ya berada di alam deh. Yang nggak mesti di alam sih, dimanapun kalian berada, tetap tahu etika. Karena setiap rumah punya aturan. Jadi kita wajib juga menghormati gitu, walaupun nggak srek ya apa salahnya, karena kita tamu gitu kan. Terus kalau kita bertamu ke alam liar, gunung gitu, ya yang paling kita utamain itu ya persiapan bang. Karena tanpa persiapan ya apalah kita. Betul. Gitu kan bang. Jadi saran gue, gunung memang bukan tempat main gitu. Jadi kalian jangan pernah ngerasa oh seneng-senengnya di gunung. Jangan. Karena alam juga kadang nggak bersahabat gitu aja sih bang. Gitu. Yang penting tetap waspada gitu ya. Bang. Karena kalau kita ke alam liar pasti resikonya banyak. Tapi kalau kita berkunjung ke rumahnya alam itu pasti dikasih wejangan. Alam Badukun bang maksudnya. Alam Badukun. Menyanyi. Iya sulit. Lo katanya pencinta alam, pas gue manggung kok lo nggak nonton. Ya kan kayak gitu katanya alam ya kan. Oke sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Boni ya. Sama-sama Udah Bang Umang. membagikan pengalamannya yang tadi hikmahnya banyak banget teman-teman semua yang bisa kalian analogikan ke kehidupan sehari-hari juga, nggak cuma naik gunung gitu Bang ya. Betul. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Boni ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau menaik gunung, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Slamet, ataupun gunung senusantara di Indonesia. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Boni. Sama-sama Bang Umang. Bungkus.